Anita, Agung, Omar, Dita, Jody, Oni, dan Alvin itu juga belum pertama kali kita bikin yang dari awal yang kapan kita gandeng bareng, kita nyari spot bareng dan ya akhirnya lama-lama jadi 3 orang, 5 orang, 7 orang, 12 sampai akhirnya sampai sekarang ini. Kita sebenarnya ini juga memanfaatkan plot yang ada di Instagram sendiri ketika teman-teman dari mana, maksudnya dari luar kota, ketika mereka udah kalau ada ekspor Jakarta, ekspor Surabaya dan sebagainya, kenapa kita nggak bikin Semarang? Ya mungkin tujuan pertama kali kita bukan pakai nama itu. Atau yang seperti apa? Maksudnya kalau total keseluruhan sih mungkin kalau yang gabungin ya kurang lebih ya sekitaran 200-an lebih. Tapi itu ya nggak bisa dijulukin karena ada kesibukan sendiri makanya ya nggak semuanya bisa. Dan itu untuk masuk ke sih nggak semacam MLM terus kita juli tingkat level tertentu kita dapat hadiah atau dapat award seperti apa, kita nggak ada. Jadi ya intinya kalau gabung ke kita ya apa ya, kita juga nggak mau menjamin apa-apa, cuma intinya sering-sering main bareng pasti kita juga caranya memotret seperti ini. Jadi dari satu teman yang akhirnya bisa ngasih tahu kita pakai edit ini mas, pakai aplikasi ini atau seperti apa ya, lama-lamaan juga kita punya skill sendiri tanpa harus ngomongin beberapa hal tentang ini banyak apa maksudnya manfaat apa yang kita peroleh. Kalau segi ekonomi sendiri ya mungkin ya kita nggak bisa maksain apa ya, misalnya pemerintah seperti ini ya bisa dilihat lagi ketika kita ngupload kasih repost ke seseorang dan itu menjadi rujukan seseorang. Misalkan kita ngupload hari ini temanya di Gua Kreo misalkan, terus di komen itu ada yang kapan kita kesini ya mentionnya pacarnya, itu ibarat sesuatu yang ternyata itu bisa mempengaruhi seseorang buat ayo besok kita lihat di sana di referensi. Nah yang seperti itu yang bikin kita akhirnya merasa ya bangga gitu. Terus ini kalau syaratnya sih kayaknya nggak ada ya, yang penting satu punya apa ya, punya akun Instagram yang pastinya itu ya, yang satu yang pastinya punya akun Instagram, terus kedua mungkin lebih ya yang namanya kita komunitas banyak orang pasti juga pasti akan apa ya, maksudnya ada beberapa perbedaan. Yang penting ya udah nggak usah jelasin perbedaannya seperti apa ya kalau ini intinya ikut komunitas itu udah yang penting gabung aja. Terus dari Ekro Semarang itu udah menghasilkan beberapa acara juga kan di Semarang yang saya sebutnya masukin buat biar teman-teman pada tertarik. Lebih ke square, jadi semua foto yang square yang bagus, yang ada tagging lokasinya ya, yang penting ada tagging lokasi, entah itu mau foto apa. Yang menurut kami ini beda dari orang yang lain, orang yang kebanyakan orang ngupload ya masih kita repost, misalkan kayak semacam kita kasih ada something misalkan kayak di kemarin yang kita repost itu di Tahu Bakso Ungaran ya, itu sesuatu yang sebenarnya malah yang kita cari seperti itu gitu. Maksudnya dari sanalah kita bisa kasih tahu ke teman-teman, sentra pembuatan tahunya seperti ini. Jadi kalau kita kebanyakan di setiap itu kita kebanyakannya foto-foto tempat wisata kayak Gua Kreo maupun awal-awal saya untuk halaman dan sebagainya itu ya alhasil monoton gitu. Ketika di satu hari itu ada yang beda, ya udah kenapa enggak kita pakai itu dulu. Pasti yang ada di Semarang kita bisa bantu gitu. Nah kita bisa menggunakan tag your with Instagram Ekspor Semarang. Oke, next.
Nah, ini yang kita alami dari 2014 sampai 2015. Kita ada ngepost sudah 315. Kita follower ini per semalam, jadi data kita update per semalam di 61.000,5. Jadi untuk hashtagnya sendiri udah 210.000. Jadi kalau saya rasa hal yang menarik ketika kita ngomongin branding sebuah sosial media untuk sesuatu kota, dan ini juga berlaku buat keseluruhan kota gitu. Jadi orang referensinya sekarang lebih enak ke Instagram. Ketika kita ngomongin Twitter, Facebook dan sebagainya itu maksudnya udah jadi rujukannya semua ke balik lagi ke ini. Dan beberapa teman-teman dari Twitter jadi ada akun kota Semarang juga sekarang udah mulai merambah ke Instagram gitu. Jadi kalau boleh dilihat itu, kalau yang di atasnya itu per minggu tuh, kalau lingkarannya kecil, otomatis itu hashtag yang digunakan di hari yang itu lebih kecil ketimbang yang lain. Jadi paling gede itu di hari Minggu, emang paling gede. Jadi frekuensinya buat yang hashtag sendiri buat ekspor Semarang itu paling gede di hari Minggu. Terus untuk waktu, biasanya mulai jam 10 malam itu frekuensinya naik. Kalau buat di analitik di Instagramnya ekspor Semarang paling kencang di kisaran jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi mulai aktivitas seperti itu banyak banget di next. Oke, ya ini yang ketika kita postingnya tadi, ini penjabarannya lebih jelas. Jadi jamnya berapa ada di situ, dan pertumbuhan followernya juga lebih meningkat. Jadi ketika kita ngomongin per rate-nya itu satu hari bisa 265 orang. Jadi kalau dibandingin sama mungkin kalau dibandingin sama akun jualan atau seperti apa, lebih kencang jualan. Cuma ketika kita ngomongin akun sosial media yang ininya membahas tentang tentang pariwisata, tentang lokasi-lokasi yang ada di sebuah kota, ya saya kira udah sangat cukup gitu. Jadi untuk rujukan sebagai dinas pariwisata buat tampaknya ini yang harus kita benahi. Jadi misalkan aksesnya jalan ke sana juga lebih jelas ketika kita ngomong apa yang bisa kita lakukan buat pemerintah kota gitu. Nah, kita dari kemarin Mas bagaimana caranya gabung dan sebagainya atau seperti apa, akhirnya kita masih mencari platform. Terus tiba-tiba ada yang kenalin, Mas coba pakai Slack Mas, dan buat menampung. Dan ini yang kita sayangkan, karena beberapa aplikasi kayak WhatsApp, Line itu cuma menatap fasilitas penggunanya buat grup itu cuma di kisaran 100 sampai 200 orang. Kalau di Slack sendiri itu lebih bisa sampai 2000 orang. Jadi otomatis ketika teman-teman yang pengen gabung di Ekspor Semarang atau entah tujuannya mau motifnya apa, itu nggak masalah buat kita masih bisa nampung. Yang penting ketika kita share info, kalian bisa dapetin dengan cara cuma-cuma dan paling update. Jadi tujuan kita cuma ya komunitas yang akhirnya ya misalkan daripada nggak ada teman, ayo kita hadir bareng yuk ke tempat-tempat seperti ini. Nah, kita udah coba, dan beberapa dari teman-teman juga udah pada registrasi di kita di Slack di Ekspor Semarang, dan alhasil juga ya bisa menampung teman-teman yang baru buat gabung. Dan yang tujuannya kita juga cuma pengen ayo kita bareng-bareng lah, maksudnya sharing tempat, atau misalkan kita mau nongkrong atau mau bahas sesuatu, ya ayo gitu, kapan lagi gitu. Next. Nah, ini salah satu dalilnya, ya dijempetin aja.